Oke, kita kembali ke sini, ke WinStep-nya. Ya, jadi kalau sudah muncul seperti ini, apa namanya, sudah ada nama-nama variabelnya, maka langkah pertama adalah kita menentukan dulu variabel item-item mana yang mau kita olah. Cara mengolah dengan WinStep ada dua cara. Yang pertama, kita mengolahnya secara keseluruhan atau overall item, tetapi dengan catatan ini unidimensi, artinya ini konstruk yang searah, bukan model tipologi seperti pola asuh atau gaya belajar. Jadi kita bisa menerjemahkan aktualisasi sila kelima ini sebagai tinggi dan rendah. Beda kalau kayak kepribadian, pola asuh itu kan tidak bisa. Itu harus per dimensi. Nah, kalau seperti ini kita bisa memilih apakah mau per dimensi atau ke overall. Nah, untuk kali ini, kelas kali ini, kita akan coba yang overall, artinya seluruh item akan kita olah secara bersamaan. Tetapi nanti untuk kalau kalian ingin mengolah per dimensi, itu juga bisa. Ini saya ajarkan caranya, ini nggak usah diikuti dulu, nanti diikuti nanti. Ini saya ingin menunjukkan aja. Kalau kalian mau mengolah per dimensi, maka kalian misalnya nih, tetapkan dulu person labelnya yang mana, misalnya di sini contoh inisial sama usia. Kemudian dimensi pertama, misalnya ini adalah item 1 sampai nomor 10, taruh di sini. Kemudian construct WinStep file, ini dituliskan sebagai dimensi pertama misalnya. Nah, sampai keluar notepad seperti ini, pastikan keluar notepad. Nah, untuk misalnya kalian mau mengkonversi dari dimensi yang kedua, kalian tidak perlu menutup jendela ini, kalian cukup langsung timpa saja. Misalnya ini ya, dimensi kedua adalah item 11 sampai 20. Kalian copy, ditimpa aja yang di sini, atau ditumpuk, gitu. Kemudian construct WinStep file. Nah, ini masuk ke dimensi kedua misalnya, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah dimensinya, tergantung juga posisi itemnya dari item berapa saja. Bisa jadi nomornya tidak urut, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengolah per dimensi ataupun per keseluruhan dengan hanya membuka satu ini dulu untuk mengkonversinya. Jadi ini untuk converter ke bentuk notepad. Oke, sekarang kita akan mengolah untuk latihan ini bersama-sama. Silakan diikuti. Kita akan olah dari item pertama sampai item ke-60. Ini ada 60 item di sila kelima. Silakan kalian blok ini semua mulai dari L sampai dengan BS. Kemudian di copy. Kemudian diletakkan di bawahnya item respon variabel. Ya. Item 1 sampai dengan item 60 letakkan di bawah item response. Kemudian person labelnya gunakan saja inisial dan usia. Sampai di sini bisa diikuti? Saya? Bisa, Mas. Oke. Kemudian tekan construct WinStep file. Kemudian beri nama misalnya sila 5. Pastikan muncul notepad seperti ini. Kalau tidak muncul, coba dicek apakah ada warning di Excel-nya. Biasanya kalau Excel-nya tidak original, muncul warning. Apakah bisa muncul semua? Yang tidak muncul, silakan. Masih loading, Mas. Loading, kita tunggu ya. Iya.
Udah semua ya? Udah muncul? Oke, kalau sudah, coba saya mau melihat punyanya Niwayan. Niwayan ada? Niwayan Karmita. Mas. Coba di-share, saya mau lihat hasilnya. Bentar, saya bikin multiple dulu. Oke, silakan udah bisa. Di-share. Ini Mas. Ya, oke, coba scroll ke bawah. Ya, di sini udah datanya, sudah ada ID-nya, dan juga sudah ada jenis kelaminnya. Oke, udah ada usianya. Oke, terima kasih. Di close lagi. Kembali ke sini. Kalau sudah, kita close notepad-nya. Kemudian kita close juga Excel input for WinStep-nya ini, kita close. Kita kembali ke layar WinStep awal, seperti ini. Tidak perlu keluar, kalian cukup masuk ke WinStep baru. Caranya adalah File, Start Another WinStep. Nah, karena kita sudah mengkonversi dalam bentuk notepad, artinya data sudah siap diolah. Sehingga kalian tidak perlu lagi untuk mengimpor dari Excel lagi. Jadi sudah cukup ya sekali tadi pertama. Ini di close saja. Nah, sekarang kita buka datanya. File, open file, cari yang bentuknya notepad untuk sila kelima. Kemudian klik open. Nah, di sini akan terlihat data yang siap diolah dengan WinStep. Ya. Kalau sudah, tekan enter 2 kali. Pastikan muncul pengolahannya. Oke. Coba Ferdinand, Jose, boleh lihat tampilannya seperti apa? Ya, good. Berarti sudah bisa ya, berhasil ya. Yalah. Oke, cukup. Oke, nah kalau sudah diperoleh seperti ini, maka kalian tinggal membuat interpretasi hasilnya. Interpretasi tentunya kalian mudah-mudahan masih menyimpan file yang pernah saya berikan untuk interpretasi di psikometri yang berjudul ini, persepsi siswa dengan model RAS ini ya. Di sini ada bagaimana cara menginterpretasikan secara lengkap bagaimana model RAS. Ya, ada yang belum punya jurnal ini? Jurnal yang untuk diberikan saat psikometri? Ada reliabilitas, kemudian ada validitas, dan seterusnya. Ada semua ya? Ada, Mas. Oke, saya nggak perlu nge-share lagi untuk yang itu. Nah, sekarang bagaimana membaca hasilnya supaya sama, kita masuk dulu ke output table, masuk ke summary statistik. Nah, di summary statistik ini kita akan melihat secara umum yang paling penting adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas di sini yang paling penting dari ketiganya, jadi di sini ada person, ada test, ada juga item. Yang paling penting adalah item reliability. Jadi kalau item reliability-nya rendah,
sedangkan yang lain baik, maka kalian harus revisi item-itemnya. Tetapi kalau sebaliknya, item reliability-nya baik, sedangkan personnya jelek, testnya juga mungkin jelek, maka ini tetap bisa digunakan. Karena fokus kita pada itemnya, di pengembangan item-itemnya. Sehingga yang paling penting item reliability. Kalau misalnya seluruh hasilnya baik, maka kalian bisa tampilkan keseluruhannya. Tetapi kalau hasilnya tidak semuanya baik, maka kalian cukup tampilkan item reliability-nya saja. Ya, di dalam laporan di bab 3 itu biasanya kita harus menampilkan reliabilitas. Yang dicantumkan yang ini, item reliability. Oke, itu yang pertama. Pak, mau tanya. Silakan. Jadi untuk sebelum masuk ke WinStep ini perlu di unfav dulu bukan? Oh iya. Ada item Lupa. unfav. Betul. Jadi tadi ada proses yang kelewat, yaitu harusnya kita mereverse dulu scoringnya, fav dan unfav-nya. Jadi setelah di reverse scoringnya, unfav-nya dirubah menjadi favorable, maka baru kita setelah itu mengolahnya dengan WinStep. Itu nanti saya ajarkan bagaimana unfav-nya. Tapi kalian juga pasti sudah sering kan ya. Nanti saya akan, kalau cukup waktunya, kita akan ajarkan yang cara saya. Oke, ini dari item reliability ya. Nah, kemudian terkait person reliability, misalnya nih, item reliability-nya rendah, person-nya juga rendah, maka kalian bisa mengecek person fit-nya dan membuang responden-responden yang tidak fit. Dengan membuang responden yang tidak fit, maka kemungkinan ini akan meningkat item reliability-nya. Tetapi kalau person reliability-nya sudah baik, kalian tidak perlu mendrop orang atau tidak perlu mengecek person fit. Jadi person fit itu hanya dicek kalau reliabilitas personnya rendah. Ya, misalnya di bawah 0,6 gitu. Nah, kalian cek tuh. Mas pengen bertanya. Jangan. Yang person reliability dibilang rendah ini seberapa? Apa ada? Di PowerPoint yang awal-awal saya ada, kalau nggak salah itu di bawah 0,6 dikatakan rendah. Jadi kalau di atas 0,6 masih oke. Oh jadi 6,60 gitu misalnya. Ya, titik 60 itu di atasnya itu masih dikatakan baik atau cukup. Ya. Nah, yang dilihat ada dua baris nih ya, yang lihat yang real ya, yang real. Sama juga yang item yang dilihat yang real. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengecek validitas. Validitas di dalam RAS model adalah sejauh mana item-item tersebut ketika diplot dalam bentuk kurva, kurvanya itu akan menyerupai kurva ideal IRT. Nah, tingkat kemiripan kurva itu dikatakan dengan indeks fit. Seperti yang ada di jurnal ini. Nah, ini. Jadi, dikatakan nilainya fit atau dalam bahasa lain valid, itu jika nilainya mendekati atau berada pada rentang skor sekian. Jadi, kurva itu akan dianggap mirip jika indikasi-indikasinya dekat dengan ini. Nah, kurva itu ada di mana? Nah, kalian bisa lihat di sini di graf. Lalu sebentar ya, di ICC ya. Nah, ini ilustrasinya saja lah. Jadi, kurva ideal itu misalnya yang berwarna merah. Sedangkan kurva aslinya yang diperoleh dari data itu adalah yang berwarna biru. Nah, fit atau tidak fit itu adalah sejauh mana, sedekat apa garis biru ini dengan si garis merah. Semakin dekat, semakin mirip polanya, maka semakin fit.
Semakin jauh berarti semakin tidak fit atau semakin tidak sesuai. Nah, fit atau tidaknya diukur dari yang tadi, yang 3 tadi. Nah, oleh karena itu, sekarang kita lihat sejauh mana setiap item itu fit atau tidak. Nah, kita masuk ke output table. Kita lihat untuk validitas di nomor 14, item entry. Nah, ini. Kriteria fit ini berada pada kolom yang di sini, outfit mean square, outfit Z standard, dan point measure correlation. Ini yang 111, 14, dan 0,36 dan ke bawahnya. Itu ya. Item entry artinya penulisan tabel ini mengikuti entrian item, urut dari itemnya, 1 sampai dengan 60. Sehingga kalian bisa dengan mudah melihat secara berurutan. Nah, untuk bisa menentukan fit atau tidaknya, kalian bisa mengecek angka-angka ini apakah memenuhi kriteria yang tadi 3 tadi. Nah, tetapi kalau secara manual ini akan menjadi sulit. Terutama jika itemnya banyak. Apakah misalnya 1,1 ini memenuhi kriteria tadi, 1,4 tidak memenuhi atau tidak. Nah, itu akan sulit. Sehingga waktu psikometri kita sudah mengembangkan template untuk mengecek mana yang fit, mana yang tidak fit, mana yang valid, mana tidak valid. Apakah masih nyimpan template-nya yang bentuknya seperti ini? Masih nyimpan nggak? Jadi nanti tinggal kita pindahkan nih mean square-nya berapa, outfit mean square, outfit Z standard, dan point measure-nya berapa. Ini item nomor berapa, dan ini kriterianya, dan seterusnya, keterangannya. Apakah masih nyimpan? Masih punya nggak? Halo? Siapa yang masih nggak punya? Siapa yang nggak punya? Halo? Iya, Pak, lagi nyari. Oh ya. Atau supaya sama, pakai template yang sama, saya kirim aja ya. Saya kirim aja. Silakan diambil di apa namanya? Chat. Sebentar saya kirim. Ya, silakan diunduh. Cek item fit-nya. Bentar, nih internetnya lagi putus. Belum putus. Bentar ya, saya kayaknya harus switch jaringannya nih. Yang muncul belum di kalian, belum ya? Belum. Belum ada, Mas. Bentar. Nggak mau ya, bentar. Apa nggak mau ya? Nggak mau ya. Atau saya kirim via itu ya, WhatsApp group ya. Apa nggak mau lewat sini? Terus stop share dulu sebentar. Coba. Tes untuk
notepad-nya dari WinStep hasilnya. Nah, sekarang kita copy ini ke dalam Excel untuk mengambil, sebenarnya yang kita butuhkan hanya 3 yang di tengah ini. Tetapi mau nggak mau kita harus ambil semuanya karena ini bentuknya notepad. Oke, cara mengkopinya, ya silakan. Sebenarnya saya belum terlihat. Screenshotnya nggak tahu kenapa belum terlihat. Nah, belum tadi kelihatan. sudah. Tadi udah, ulangi. Sudah kelihatan? Lagi? Mungkin lagi diproses. Saya tunggu saja. Ya, sudah. Makasih, Mas. Ya, oke. Untuk udah sama semua ya, disiapkan dulu Excel-nya, template-nya, dan juga disiapkan output-nya. Nah, untuk mengcopy ini tadi ya, sebenarnya kita hanya butuh yang di tengah-tengah ini, tetapi kita tidak bisa memilih, kita harus copy dulu semuanya ke dalam Excel, baru nanti dipilih dalam Excel-nya. Cara mengkopinya, pastikan mulai dari ujung sampai ujung seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat di blok seperti ini akan penuh. Jangan sampai yang sering terjadi kesalahan itu begini. Nah, lihat, perhatikan angka 1 yang di sebelah kiri ini tidak dari ujung. Nanti akan mempengaruhi hasil copy paste-nya. Jadi pastikan dari ujung. Sampai ujung. Jadi mulai dari item pertama sampai dengan item ke-60. Di copy, kemudian masuk ke dalam template. Jangan langsung taruh di sini, taruh dulu di tempat sheet yang baru. Di sini ada bawah ada new sheet yang tanda plus ini. Kemudian dipaste di sini. Nah, biarkan tetap dalam keadaan terblok seperti ini, kita mau pisahkan datanya. Caranya, diperhatikan di menu di atas ini ada data, kemudian pilih text to column. Kemudian pilih delimited, kemudian pilih next, pilih spasi, pilih other, dan di sini ketikkan dengan tanda garis lurus tuh atau pagar. Kalau di tombol di laptop tuh biasanya di atasnya enter itu. Coba dicari. Tanda garis lurus. Apakah ketemu? Iya, Pak, ketemu. Ketemu ya. Oke, kalau sudah klik next, klik finish. Kalau berhasil, dia sudah terpisah antar data. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah yang kolom IJK. Coba dicek, Mas, apakah datanya atau angka-angkanya rata kanan. Kalau ada yang rata kiri, itu artinya masih settingan Indonesia. Tidak bisa dibaca sebagai angka. Tidak bisa dibaca oleh si template-nya nanti. Coba dicek ada yang rata kiri nggak? Ini kan rata kanan semua nih. Rata kiri itu maksudnya seperti ini nih, posisinya. Nah, seperti ini. Halo? Saya rata kiri, Mas. Iya, Pak, masih ada. Sudah rata kiri. Coba sampling salah satu, silakan share. Saya ya, Pak. Ya. Bismillah. Rata kirinya berantakan nggak? Atau rata kirinya rapi juga? Ini ada 2 kasus memang. Biasanya rata. Coba lihat. Iya, ini udah belum sih? Nah. Ini udah ya, Pak? Udah belum? Belum, sedang menunggu. Enggak beraturan gitu. Ada yang kanan, ada yang kiri. Belum muncul di saya. Bentar. Ya, udah muncul. Oh iya, ini satu, ini ngopinya berlebihan tuh, atasnya nggak usah.
Kemudian itu belang-belang itu ya. Ada yang rata kiri, ada yang rata kanan. Ini settingan Indonesia. Oke, kalau gitu khusus untuk yang berantakan seperti ini atau yang modelnya rata kiri seperti ini, ikuti langkah-langkah yang berikut. Ulangi, coba stop share dulu. Hana. Atau gini, coba Hana share yang outputnya tadi. Outputnya yang notepad. Share ulang. Ini Hana. Kamu share screen-nya yang share. Yang screen. Kamu pilihnya screen. Jadi kamu setiap pergantian itu kelihatan. Oh, yang screen, oke. Nah, share screen-nya yang screen. Ini kan tampil tadi. Notepad. Iya. Saya juga belum muncul. Nah, oke. Coba kamu blok dari mulai sebelah kirinya tiang yang satu itu. Kamu blok dulu. Yang lain yang kasusnya sama tolong diikuti. Itu di blok ya. Terus sampai yang 60. Oke. Kemudian klik edit. Edit. Kemudian replace. Replace. Nah, itu ganti dengan titik. Tulis dengan titik. Replace with-nya koma. Oke. Kemudian replace all. Ya, kalau sudah sekarang dengan cara yang sama copy paste lagi kayak tadi ke Excel. Jadi kenapa bisa demikian? Karena Excel-nya masih settingan Indonesia, regionalnya. Nah, sudah? Ya. Yang lain bisa diikuti? Udah bener tadi, IJK. Oh ya udah ya. Ini. Dari ujung kiri aja. Berarti ini dimentokin ke A, Pak? Ya, mentokin di A aja. IJK, oh ini. Biar sana maksudnya, biar kamu nggak nyari-nyari. Salah itu tadi. Kayaknya satu tadi kosong dulu. IJK itu harusnya mulai dari 111. Oh. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan ambilnya satu-satu dari mulai satu-satu itu. Nah, Iya, Pak. Stop share ya. Oke, Ke Pak. saya ya. Nah, yang lain sudah bisa ngikutin? Nah, yang diambil, nih ya, kalau lihat dari yang di sini, adalah outfit mean square, outfit z standar, dan point measure. Jadi yang nilainya 1,1 ke bawah, 1,4 ke bawah, dan 0,36 ke bawah. Jadi kalau dalam Excel tadi, yang ini kita ambil. Ini di blok, di copy, taruh di template yang tadi. Nah, di sini. Sudah? Nah, nama itemnya kan udah beda nih dengan template. Ini dihapus saja nama itemnya. Nah, kita ketik aja secara manual item 1. Cukup satu saja yang kita tulis, sisanya tinggal kita klik ke bawah ini di ujung kanannya. Nah, dia akan muncul, klik-klik gitu, akan muncul sampai item ke 60, seperti ini. Silakan, bisa diikuti. Kemudian karena ini sudah ada template-nya, yang bawah ini belum kena, kalian tinggal copy paste ke bawahnya ini. Mas, bisa tolong diulang? Dari yang mana? Yang tadi, yang kopinya. Ulangi ya. Nah, dari posisi gini. Dari sini, copy. Ya, copy dari IJK. Nah, taruh di sini, paste. Sudah?
Bentar. Paste value boleh, paste biasa juga boleh lah kalau mau bilang warnanya. Kalau saya Saya senangannya paste value. Karena tadi saya coba nggak bisa ini. Oh. Sekarang bisa? Sedang coba Mas. Jadi timpa yang lama aja, ditimpa yang lama. Bisa? Bentar Mas, sedang dicoba. Value ya tadi ya? Ya, value boleh. Kalau enggak, paste biasa juga nggak apa-apa. Munculnya warning Mas. Coba, kamu share coba. Screen aja kan tadi ya? Ya, share screen. Share screen yang screen coba. Tadi saya coba gini. Coba naik ke atas, naik ke atas. Ini udah paling atas. Ah, udah paling atas ya? Oke. Hmm. Nah, coba ulangi lagi copy. Dari sini, Ya, copy. Terus copy. taruh di sana. Sini kan? Ya, diklik paling kirinya aja. Jangan kamu blok. Jangan di blok. Jadi sini. Ah, di situ. Not same size. Ini ada yang di hide ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ulangi buka ininya. Apa tuh dulu ya? Sheet Ini ada yang di ini nggak? Ada yang di hide nggak ininya? Coba scroll ke bawah. Nah, ada ya. Nggak ada. Coba. Terus. Nggak ada ya. Oke, coba balik lagi ke itunya. Ulangi lagi kopinya. Oke, sheet 2. Jangan IJK-nya. Angkanya aja, isinya aja. Oh, langsung. Ya, isinya aja. Jangan satu kolom. Nah, segitu aja. Coba. Oke. Nah. Ya. Oke, bisa ya? Oke, Mas. Ayo, stop share, balikin ke saya. Oke, kalau sudah di copy paste, nama itemnya diganti, ini dihapus semua. Kemudian ketikkan item 1. Kemudian diklik ujung kanan bawahnya, klik gitu, sehingga muncul item 1 sampai dengan 60. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini yang sudah ada template untuk valid tidaknya, kalian tinggal copy ke bawah. Klik-klik juga. Nah, dari sini akan muncul sejumlah item valid dan tidak valid. Nah, kalau mau lihat misalnya nih, item yang tidak valid, item berapa saja, di sini saya sudah sediakan filter yang tanda segitiga di kanan itu, diklik. Ini yang valid bisa di checklist, di unchecklist. Klik, sisakan yang tidak valid saja. Oke. Nah, sehingga dari sini bisa ketahuan dari sila kelima, yang tidak valid adalah item 4, 11, 14, 31, 32, dan 52. Seperti ini ya. Sampai di sini jelas? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah, oke, saya lupa. Ini dengan catatan tadi ya, itemnya, jadi langkah-langkahnya, item sudah di reverse dulu, yang unfavorable ke favorable, kemudian sudah dikonversi dalam bentuk notepad, kemudian diolah dengan WinStep, baru bisa dibaca hasilnya, ya. Dan juga jangan lupa item valid ini kalau sudah reliable. Artinya kalau item reliability-nya sudah baik, baru dicek ini. Sorry.
kalau item reliability-nya sudah, meskipun sudah baik, tetap harus dicek item validitasnya. Apalagi kalau misalnya tidak reliable, tambah harus dicek. Kemudian, di dalam pengembangan alat ukur yang sebenarnya untuk penelitian, maka item-item yang tidak valid ini seharusnya di-drop, baru kemudian hasilnya dipakai untuk pengukuran. Jadi kalau kayak kemarin itu kan masih try out. Jadi pada saat field, item-item yang tidak valid ini sudah harus di-drop terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ketahuan mana saja yang tidak valid, seperti ini, maka prosesnya idealnya adalah kembali. Ini contoh ya, ini nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Ini saya contohkan saja. Balik ke WinStep tadi, start another WinStep. Ini nggak perlu diikuti, saya agak cepat aja. Excel, select Excel file. Kemudian masuk ke data yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita olah hanya yang valid saja. Supaya tidak keliru, kita masukin dulu semuanya, item 1 sampai 60, seperti ini. Sama seperti tadi, inisial sama usia kita masukin, kalau mau tambah jenis kelamin. Seperti itu. Nah, kita cek nih, item mana yang tidak valid? 4, 11, 14. Jadi item 4 kita hapus di sini. 11 kita hapus, 14 kita hapus. Ini. Kemudian 31, 32, 52. 31, 32, dan juga 52. Nah, ini construct WinStep file, kita beri nama sila kelima yang valid, gitu misalnya. Mas mau nanya, Ya, silakan. tadi saya yang di tidak valid itu di Excel-nya itu cuma muncul yang item 4, 11, sama 14 doang, Mas. Coba di-share. Ya, sebentar, Mas. Udah ada belum, Mas? Bentar, saya cek dulu ya. Ya. Ya, oke. Coba dibuka dulu semua, jangan dilipat dulu. Oh, ini. Enggak ini, apa? Tanda segitiganya dibuka dulu, diklik lagi. Segitiga. Clear. Nah, yang itunya apa? Filternya. Filter yang di keterangan itu. Ini yang ini. keterangan, ya itu. Oh. Nah, clear dulu, clear. Clear filter. Ya, atau boleh select all, boleh. Oh. Oke. Klik oke. Nah, itu kamu belum copy ke bawah tuh. Lihat tuh rumusnya di bawah, belum kamu copy. Yang bawah tuh item berikutnya belum ada kamu copy itu. Oh, iya, iya. Kamu copy dulu semua sampai semua item. Oh iya, iya, Mas. Coba, sekarang aja. Copy-nya dari yang sini ke bawah ini gitu ya, Mas? Iya, kamu langsung sejajar aja semua. Dari itu sampai valid. Nah, segitu, terus sampai valid. Nah, kamu copy ke bawah. Nah, dah. Sekarang coba dilipat lagi, dipilih yang tidak valid saja. Oh iya, iya, Mas. Ya, oke. Ya. Oke, dikembalikan saya. Top share. Oke, sudah ya.
Balik ke sini. Nah, tadi kalau sudah, maka setelah menyeleksi kita bikin tadi wait step-nya ulang, baru kita olah ulang gitu ya. Jadi ini proses ini menjadi sebuah siklus. Nah, berapa banyak kita mengulangi proses ini? Kalau dalam praktek ini hanya sekali saja, tetapi idealnya setelah dibersihkan yang tidak valid tadi, itu di running ulang, kemudian dicek lagi masih ada nggak yang tidak fit atau tidak valid. Gitu. Jadi gitu seterusnya sampai semuanya bersih valid. Tetapi dalam praktek kelas ini cukup sekali saja siklusnya. Gitu ya. Nah, oke. Setelah semua item valid, kita olah ulang. Kita akan anggaplah tadi kita sudah memperoleh yang valid saja. Saya tetap pakai data yang sama supaya kalian sama bisa ngikutin. Nah, reliabilitas sudah, validitas sudah, sekarang mengarah ke norma. Untuk melihat norma, yaitu dengan cara membuat tabel norma, lihat dari output table, masuk ke person entry. Ketemu person entry? Halo? Yang mana, Mas? Person entry udah kebuka, person entry? Sudah, Mas. Udah ya? Sudah. Nah, oke. Nah, di sini nilai aktualisasi sila kelima seseorang yang kalian ukur itu adanya di kolom measure. Jadi hasil pengukuran dengan ras model itu adanya di person, boleh yang entry ya, yang supaya nanti urut sesuai dengan urutan nomor soalnya, urutan orangnya. Nah, skornya itu di measure. Berapa skornya dia? -1, -2, dan seterusnya. Kalau mau lihat yang secara klasikal, ini di total score. Berapa total skornya yang bersangkutan? 196, 190, dan seterusnya. Tetapi karena kita menggunakan pendekatan ras model, maka kolom inilah yang lebih digunakan dibandingkan total score. Cara membaca score measure ini seperti kalian membaca Z-score. Jadi lambang plus dan minus di depan ini, jadi kalau kosong itu artinya plus, kalau ada minusnya berarti dia minus. Tanda minus menunjukkan dia di bawah rata-rata orang pada umumnya. Sedangkan tanda plus berarti dia di atas rata-rata orang pada umumnya. Jadi itulah score measure. Jadi bacanya seperti Z-score. Nah, angka yang di belakangnya ini menunjukkan jaraknya dari rata-rata. Seberapa jauh nilai orang tersebut dari orang pada umumnya. Nah, sejauh sekian, sejauh sekian. Jadi makin besar berarti makin jauh. Misalnya ini, -2. Berarti dia di bawah banget paling jauh. Begitu juga yang positif. Jadi kalau dilihat di dalam petanya di sini sebenarnya ada di variabel map. Nah, di sini kalau digambarkan, ini ada yang -2 sekian. Ini di atas paling tinggi. Ini orang-orang yang paling mengamalkan sila kelima. Sedangkan yang paling bawah ini yang paling tidak mengamalkan sila kelima. Ya. Ini karena orangnya banyak, maka dilambangkan dengan tanda kotak-kotak seperti ini. Nah, ini dilihat, setiap kotak ini itu sama dengan 4 orang. Jadi setiap 4 orang dilambangkan dengan 1 kotak ini. Sedangkan titik itu bisa berisi 1, bisa berisi sampai dengan 3 orang. Ya, jadi kalau lihat di sini distribusinya lumayan normal nih. Mas. Ya, silakan. Mas, tadi yang di bawah bagian person kolomnya tadi itu. Enggak di yang ini juga. Nah, ini bilangnya 4%. 1 sampai 3 ya ini. Ya. Nah, di saya anehnya ini 3%.
Berarti ada orang yang nggak kebaca kali. Coba kamu share deh. Oke. Di sini hasilnya kayak gini. Mm-mm. Iya. Mungkin ini ada orang yang nggak kebaca kali. Kalau yang lain gimana? Mungkin ada data yang tidak terbaca di tempatmu. Itu berapa? 621 ya. Atau mungkin beda dalam penyingkatan aja karena ini kan beda resolusinya ya. Resolusi layarnya ya. Kalau lihat dari distribusinya sih hampir sama. Bersama ya? Sama sih, mirip lah. Iya. Dia kan seperti agak normal gitu kan, maksudnya gunungnya di tengah. Nggak apa-apa lah, pakai itu aja. Sama aja. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Nggak apa-apa, itu hanya dalam perhitungan itu aja. Kan dia kan dalam perwakilan, mendisplay gambar. Gambaran saja, jadi nggak perlu di... Yang penting skor-skornya nanti sama atau beda gitu. Ya. Oke, ini saya tutup ya, ini hanya untuk tampilan sekilas saja. Oke, sekarang kita masuk ke norma. Norma yang tadi masuk ke person entry tadi, yang dilihat adalah yang paling bagian bawah. Jadi dari sekian skornya orang-orang ini, dari 621 orang, untuk melihat normanya, kita mencari nilai min dan standar deviasinya. Ini, minus 70, standar deviasinya 108. Nah, inilah yang akan kita pindah untuk membuat tabel norma. Silakan kalian buka Excel, kosong juga nggak apa-apa, Excel kosong. Mas. Ya. Tadi, tunggu sebentar. Ini tadi yang sebelum diedit ya, yang apa? Ya, yang sebelum di-delete. Harusnya nanti yang sudah di-delete, yang udah valid ya. Enggak, karena kayaknya sebelumnya sini. Oke. Jadi ini yang sebelum dihapus tadi yang apa pertanyaan yang kurang valid ya? Ya, seharusnya membuat norma itu dari yang sudah valid karena ini masih contoh saja. Karena kan butuh proses tadi yang ngapusin dulu kan yang tidak valid. Belum di reverse tadi kan. Jadi kan nanti pada saat kalian mencoba di reverse dulu, kemudian di delete yang tidak valid, baru masuk ke norma. Paham ya? Jadi ini agak dipercepat maksudnya. Sekarang kita buka Excel. Nah, untuk membuat tabel norma, kita siapkan dulu. Ini mungkin biar sama. Kita taruh min di kolom B2, ini min. Kemudian standar deviasi. Sini dilihat, minnya adalah minus 0,70. Standar deviasinya 1,08. Mungkin sebagai ilustrasi, dalam sebuah kontinum seperti ini, misalnya kita punya sebuah kontinum batasan skala, nilai yang di tengah-tengah adalah nilai min. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah nilai min ditambah 1 atau 2 standar deviasi. Di contoh saya pakai 2 standar deviasi. Sedangkan di sini min dikurangi 2 standar deviasi. Jadi ini adalah batasan yang mau kita gunakan sebagai nilai norma. Nah, jadi kalau misalnya berada pada rentang ini, maka dia masuk kategori sedang, sedangkan dia masuk di sini kategorinya tinggi, sedangkan di sini rendah. Artinya apa? Orang-orang yang berada pada skor ini, maka dia mengimplementasikan aktualisasi atau mengaktualisasi nilai Pancasila atau sila kelima dengan sangat baik atau sangat tinggi, sedangkan yang di sini yang rendah, yang di sini yang so-so.
Berapa batasan nilainya? Nah, kita ikutin aja nilai yang di sini. Nilai min ini sama dengan minnya diklik, dikurangin, kurung buka, 2 dikali standar deviasinya. Kurung tutup. Enter. Sedangkan di sini berarti sama dengan min ditambah kurung buka 2 dikali standar deviasinya. Seperti ini. Enter. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah berarti adalah yang berada pada rentang ini. Berarti di antara ini dan yang ujung kanan, seperti ini. Sehingga nanti dalam laporan kalian bisa menuliskan tabel norma. Untuk score measure, kurang dari minus 2,86, maka dia masuk kategori rendah. Antara minus 2,86 sampai dengan 1,46, maka sedang. Kok berubah? Ulangi. Tanda petik. Nah, sedang lebih dari 1,46 kategorinya tinggi. Ya, jadi yang disebut dengan tabel norma adalah yang ini. Jadi orang-orang yang mendapatkan score measure atau setelah diukur dengan measure sekian, maka masuk kategorinya ini. Ini adalah kategori aktualisasi Pancasila orang tersebut. Jadi kalian bisa lihat nih di sini nih, misalnya ada orang dapat skor 1,71 minus. Tinggal dicek di sini minus 1,71, oh berarti dia masuk di sedang. Dan seterusnya. Jadi diingat, untuk mendapatkan tabel norma ini, prosedur 1, reverse item unfavorable. Kemudian cek validitas dan reliabilitas dan validitas. Kemudian drop item tidak fit atau tidak valid. Kemudian olah ulang dengan ras model. Jadi baru hitung atau buat tabel norma dari item yang valid saja. Ya, kurang lebih seperti inilah. Jadi, tabel norma ini dari yang valid saja. Jadi secara umum, reliabilitas itu ada person, ada test, ada item. Kemudian validitas tadi bicara tentang item fit. Kemudian norma
Ini berdasarkan score measure. Dalam kurung item valid only. Ini bisa dipahami? Bisa diikuti ya? Halo? Cek. Iya, Pak. Bisa ya? Coba Hana, Iya, hadir, Pak. coba tunjukin punyamu kayak apa? Kalau Hana nggak ngetik kayak yang Bapak ketik persis Nggak kayak apa-apa, nggak apa-apa. ini. Emang itu kan kreasi masing-masing. Yang penting tabel norma akhirnya coba. Saya pengen lihat. Ini. Kalau ini kan nanti dari rentang 2. Bentar, belum kelihatan. Belum muncul di saya. Ah, itu dia. Sip. Oke. Berarti itu diantaranya kan sampai 1,46. Ya. Kamu kalau kayak gitu kan bentuknya teks ya. Coba tadi kayak tadi. Nggak apa-apa. Coba kamu ketik kayak tadi. Tanda sama dengannya kamu ganti petik. Minus 286. 2, 6, Strip. Apa? Spasi. Strip, spasi. Ya boleh, nggak pakai spasi juga boleh lah. 146. 1,46. Enter. Orang. Nah, itu kan berubah tuh, kamu lihat deh. Coba di yang di 42-nya, 432 tadi. Lihat di bagian rumusnya, coba. Nah, tanda sama dengannya, kamu ganti dengan tanda petik. Tanda sama dengan yang sebelah kiri itu, paling kiri. Petik 1, Pak. Nah, petik 1 aja. Terus kamu enter. Oke. Nah, gitu. Jadi caranya gitu. Nanti di bawah juga kalau mau bikin begitu ya. Oke, bisa ya? Ketemunya sama ya angkanya ya? Iya, Pak. Oke, di stop share. Oke. Oke. Nah, jadi dalam praktiknya angka 2 standar deviasi ini bukan sesuatu hal yang mutlak. Jadi 2 standar deviasi ini boleh diganti. Diganti berapa? Diganti dengan 1 standar deviasi atau diganti dengan 1,5 standar deviasi. Tetapi harus sama antara kanan dan kiri. Kalau di kanan pakai 2, kiri pakai 2. Paham ya maksudnya ya? Tetapi pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah jumlah distribusi sebaran. Jadi misalnya, kalau pakai 2 standar deviasi, kita lihat frekuensinya. Misalnya di sini ada 10, di sini ada 200 orang, atau 200 orang, di sini ada 10 orang. Nah, kalau seperti ini, artinya ini distribusinya baik. Kalau digambarkan itu seperti ini. Saya kecilkan dulu ya. Artinya apa? Orang yang dapat skor tinggi sedikit, orang yang dapat skor rendah sedikit. Idealnya malah justru seperti ini. Artinya kita tidak dengan mudah melabel orang bahwa dia mengamalkan sila Pancasila dengan sangat baik. Gitu. Tapi kalau misalnya distribusinya seperti ini, 75, ini 100, ini 75, nah kalian bandingkan dengan distribusinya begini. Nah, ini berarti masih terlalu banyak yang di tinggi dan rendah. Ini artinya standar deviasinya harus digeser. Yang tadinya mungkin 1 standar deviasi jadi 2. Kalau 2 masih terlalu banyak, bikin 2,5 standar deviasi. Kalau 2,5 masih terlalu banyak, bikin 3 standar deviasi, dan seterusnya. Tetapi yang umum biasanya kita mulai dari 2 standar deviasi. Kalau hanya dibagi 3 gitu kan. Paham nggak maksudnya? Ini batasan ininya untuk membatasi skor tinggi, sedang, dan rendah. Paham ya? Bisa diikuti ya? Iya, Nah, Pak. untuk contoh untuk pekerjaan ini, maka
kita samakan saja semua menggunakan 2 standar deviasi dan membaginya menjadi 3 kategori. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Materinya sampai di sini, kemudian setelah ini akan ada penugasan untuk hari Jumat. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, tugas untuk hari Jumat adalah mengolah data sila pertama sampai dengan sila kelima. Hasilnya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi yang ditampilkan dalam PowerPoint, slide 1 adalah ini untuk semua sila, reliabilitas. Slide kedua, validitas untuk semua sila. Jadi item berapa saja yang tidak fit dan total yang tidak fitnya ada berapa atau tidak validnya. Misalnya, sila kelima yang tidak fit, item nomor sekian, 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 sekian. Totalnya ada sekian item tidak valid. Untuk sila keempat, yang tidak valid item sekian, sekian, sekian. Total sekian item tidak valid, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, norma. Norma juga sama. Norma untuk sila kelima, nah yang ini. Norma untuk sila keempat, tabel mana lagi. Norma untuk sila kedua, mana lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Jelas? Halo? Jelas? Mas. Ya, Mas, jelas. Ya, jelas ya. Kemudian, jadi mungkin outputnya cukup dalam 3 slide. Kalau misalnya bisa disingkat-singkat, 3 slide cukup. Atau misalnya bisa atau pengen dirapi-rapin 1 slide per sila juga boleh. Tetapi intinya, di tugas itu hanya menampilkan ketiga hal ini, reliabilitas, validitas, dan norma. Nah, itu untuk hasil pekerjaannya. Nah, lampirannya, kalian melampirkan output WinStep-nya. Jadi, untuk reliabilitas, kalian save yang ini nih, summary statistik, kan muncul tabel reliabilitas. Nah, kalian gini, save as, misalnya kalian kasih nama reliabilitas sila 1, reliabilitas sila 2 gitu ya. Ini untuk reliabilitas. Kemudian untuk validitas yang kalian save adalah bagian item entry. Ini. Kalian file save as, misalnya validitas sila ke-1, sila kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk yang norma, pakai yang person entry, tabel ke-18. Nah, ini. Norma untuk sila ke-1, norma, sila kedua, dan seterusnya. Sampai di sini paham? Jadi setiap itu bisa di-save sendiri-sendiri. Paham? Halo? Paham, Mas. Paham ya? Nah, oke. Jadi tugas ini adalah tugas individu. Jadi tujuannya adalah masing-masing harus bisa mengolah secara mandiri. Sehingga ini tugas individu. Ya, jadi bukan tugas kelompok. Itu yang pertama. Untuk tugas hari Jumat. Dikumpulkan hari Jumat jam 24.00. Jadi Jumat itu kalian bisa seharian itu. Pokoknya paling lambat jam 12 malam. Itu untuk tugas. Itu sebagai pengganti mata kuliah kita yang terakhir. Jadi Jumat itu nggak ada kuliah. Kemudian untuk UAS, untuk UAS, kalian membuat laporan hasil pengembangan alat ukur silanya masing-masing. Dan formatnya jurnal maksimum 15 halaman. Jadi bisa juga kalian melihat yang ini juga boleh nih pakai dibuat contoh ini sih, yang paper yang ini buat contoh. Jadi nanti di sana masing-masing ada latar belakangnya, ada teorinya, ada metodologinya dari sudut pandang masing-masing individu. Yang ngerjain bareng boleh sih, tetapi saran saya sebaiknya masing-masing berkreasi sehingga nanti nilainya berbeda-beda tergantung dari pemahaman masing-masing mahasiswa. Jadi sampai semuanya hasilnya juga, tetapi diringkas maksimum 15 halaman, formatnya format jurnal.
Ya, tugas individu dan silanya masing-masing. Jadi di sini judulnya bisa sama ini, pengembangan dan validasi apa? Instrumen aktualisasi sila ke berapa? Dengan model RAS boleh ditambahin. Gitu kan? Masing-masing individu. Nah, tugas jurnal UAS jurnal dikumpulkan pada saat tanggal UAS dari akademik. Jadi nanti tinggal dicek saja. Waktunya kalau nggak salah masih cukup lumayan, masih cukup pada waktu. Dan tetapi jangan santai-santaian, dicicil dari sekarang. Mulai dikumpulin data-data yang misalnya sekelompok itu dipegang ketuanya aja, dimintain, diolah sendiri, kemudian nanti dibuat jurnalnya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas, Kak? Halo? Halo? Jelas? Iya, Mas, jelas. Jelas ya? Iya, Mas. Ya. Kalau sudah cukup jelas, silakan dimulai diolah. Kemudian bisa juga sharing ke tadi kelas C, mungkin siapa tahu ada hal-hal yang missing, silakan saling sharing saja. Tetapi pada saat membuat tugasnya, masing-masing membuat secara individu. Begitu juga untuk UAS-nya. Mas, bentar. Ya, Buat silakan. konfirmasi takutnya saya. Jadi yang buat minggu ini, yang buat hari Jumat sampai tengah malam itu, atau Sabtu pagi banget tuh. Jangan Sabtu pagi, Jumat. Ya, maksudnya kan Jumat 24 kan ya? Iya, 24.00. Ya, jangan 0001 ya. Iya maksudnya. Ya, jadi ini kita ini ngeproses seluruh sila ini tadi buat individu. Iya, betul. Jadi memproses semua sila, masing-masing individu semua sila sebagai bahan latihan. Harusnya sih cepat karena kan pakai Winstep kan udah nyoba sendiri tadi kan, cuma berapa menit, paling nggak satu sila itu nggak sampai setengah jam udah selesai. Apalagi kan laporannya hanya bentuk PowerPoint, maksudnya hanya bentuk di rekap gitu saja kan. Kalau hitungan saya 5 sila, satu sila tuh sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, nggak sampai 2 jam selesai. Yang penting tadi reverse scoring-nya dulu dan seterusnya gitu-gitu. Mas bisa kita minta yang tadi 4 tahap yang tadi yang kayak reverse itu. Oh, boleh. Takutnya yang Excel-nya ya? Iya. Bentar. Saya taruh di chat aja ya. Chat sini ya. Mana nih? Oh, ini di everyone. Bentar, saya cari dulu mana tadi. Oke, silakan di download di chat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya anggap sudah cukup jelas. Masing-masing bisa mempersiapkan. Silakan saling berkoordinasi dengan antar temannya, mungkin dengan daring atau secara pertemuan. Jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa mulai dicicil UAS-nya, jangan sampai numpuk nanti ketumpuk dengan mata kuliah lain yang mungkin sama dengan menggunakan tugas atau membuat makalah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih semua. Terima kasih, Mas.